Sudah sarapan kah tadi pagi? Sudah. Memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan, bisa mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang pimpin doa kita? Ya, silakan Gresela pimpin doa kita, Nak. Baik, terima kasih Gresela. Sekarang mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang absen? Tidak. Pembelajaran kita yang minggu yang lalu adalah tentang, siapa yang tahu pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa? Ya, silakan screen. Pembelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang struktur berita. Apa lagi? Aspek kebahasaan teks berita. Coba ibu bertanya, ada berapa bagian struktur dari teks berita? Berapa bagian? 3. Ada 3 bagian struktur dari berita. Di antaranya apa saja? Kepala berita. Yang kedua? Tubuh berita. Tubuh berita. Yang ketiga? Ekor berita. Selanjutnya, aspek kebahasaan teks berita. Ada berapa bagian aspeknya? Kita pelajari minggu yang lalu. Ada penggunaan bahasa baru. Yang kedua di kelompok ini Penggunaan kalimat langsung. penggunaan kalimat langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Untuk menguji kemampuan awal kalian dalam pelajari menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, ibu akan memberikan pretest. Pretest ini berfungsi untuk menguji kemampuan awal kalian dalam menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, sudah bisa kumpulkan per kelompok. Ini akan menyampaikan kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek bahasa. Kompetensi dasar 42, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan atau aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinesis. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengumpulkan data objek dari berbagai sumber tentang berita, bahan, dan cara ataupun langkah-langkah kegiatan yang disusun untuk menjadi sebuah berita. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, menuliskan teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Berita sudah menjadi menu utama. Kenapa dikatakan menu utama? Kenapa? Silakan Daniel. Iya, bagus, tepuk tangan Daniel dulu, tepuk tangan. Berita dikatakan menu utama karena setiap hari tiada hari tanpa berita. Dengan banyaknya sajian berita, kita harus mampu menyaringnya menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Banyak berita yang bersifat negatif, jadi kita harus bisa mengambil yang positif. Pepatah mengatakan seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Lihat di sajian PowerPoint yang ditampilkan, menyajikan teks secara tertulis dan lisan. Tujuan utama menulis berita adalah menyampaikan berita dengan akurat. Maksud dari akurat itu apa?
menentukan judul berita. Sebelum kita menuliskan teks berita, Ibu akan menayangkan contoh beritanya. Nah, tolong disimak. Video yang Ibu tayangkan, yang Ibu sajikan, apa yang bisa kalian simak dari tayangan video tersebut? Berita apa atau peristiwa apa yang ditayangkan dalam video tersebut? Gempa bumi. Peristiwa? Gempa bumi. Iya, bagus, gempa bumi. Di mana kejadian itu terjadi? Kapan peristiwa gempa bumi itu terjadi? Kapan? 1 Oktober 2020. Iya, bagus. Ada 4 bagian langkah-langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama tadi menentukan Inti informasi. inti informasi yang akan kita jadikan sebagai sumber dalam menulis berita. Yang kedua, Menyusun kerangka berita. menyusun kerangka berita. Yang ketiga, Mengembangkan kerangka berita. mengembangkan kerangka berita. Dan yang keempat, kita nanti menentukan Judul berita. iya, menentukan judul berita. Menentukan inti dari informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama apa? Faktual. Artinya Informasi harus berdasarkan fakta, bukan deduksi atau asumsi yang sudah berdasarkan. kedua syaratnya harus Akurat. aktual. Aktual artinya Informasi bersifat dan yang ketiga fungsional, yaitu bermanfaat. Yang kedua, langkah dalam menyusun berita adalah menyusun kerangka berita. Dalam menyusun kerangka berita, kita harus menentukan terlebih dahulu pokok-pokok isi berita dengan rumus 5W tambah 1 5W tambah 1 atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Langkah yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan berita yang utuh dengan berdasarkan atau dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks berita. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul berita. Langkah-langkah dalam menyusun teks berita. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelum Ibu membagikan, kita tadi sudah membentuk kelompok. Kelompok pertama tadi Elsa, Kasya, Daniel, Hotma. Kelompok kedua Retua, Gresela, Olivia, dan Tongam. Dan kelompok ketiga Estir, Vander, Regita, dan Tessa. Nah, di situ ada lembar kerja kita dalam menuliskan teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dengan media YouTube. Ibu akan menyajikannya. Kalau ada handphonenya bisa dibuka, Ibu akan membagikan linknya. Kita sama-sama menyimak video berita yang kedua sebagai acuan kita dalam menuliskan teks berita. Itulah tadi contoh beritanya. Anggota kelompok harus berpartisipasi dalam mengerjakan diskusi kelompok. Untuk mencari jawabannya bisa kau buka buku paketmu di halaman 15. Kalau ada yang tidak bisa dijawab atau ada yang
yang sulit bisa ditanyakan ke Bang Jess ya. Misalnya kalian kerjakan dipanggil kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Nah, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok siapa? Ya, kelompok 1 Elsa. Silakan Elsa. Diskusi kelompok 2 sudah bagus dan keenam unsurnya sudah benar. Iya. Keenam unsurnya sudah mencakup di dalam kerangka teks berita dari kelompok 2. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepala berita. Kebakaran rumah kembali terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Keterangan tepat di Kabupaten Aceh Singkil. Keterangan waktu Senin 6 Juni 2023. Keterangan waktu 21:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil presentasi dari kelompok 3 tambah bagus. Coba kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 2. Si Gresela, silakan Gresela. Hasil diskusi dari kelompok 3 sudah benar dan struktur teks berita sudah bagus. Ya, hasil diskusi atau hasil diskusi kelompok dari kelompok 3 sudah mencakup, sudah memperhatikan struktur teks berita dan aspek kebahasaan dari teks berita. Struktur teks beritanya baru sudah memperhatikan aspek bahasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 dan dari hasil diskusi kalian tadi dalam menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Kita bisa menyimpulkan beberapa pokok penting ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis teks berita. Tadi ada 4 hal penting dalam menulis berita. Yang pertama, ya, iya, bagus. Yang pertama, menentukan inti informasi berita sebagai sumber berita kita dalam menulis teks berita. Yang kedua, iya, bagus. Yang ketiga adalah Mengembangkan penerapan berita. iya, bagus. Yang terakhir, Menentukan judul berita. nah, melalui pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Bagaimana? Sangat menyenangkan. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Adakah materi yang sulit dipahami? Iya. Ada. Untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang adalah membacakan teks berita. Dari berita yang kita tulis tadi, nanti kita bacakan. Sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu akan memberikan post test. Nah, Ibu beri waktunya 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, buka tadi dengan berdoa, kita harus menutupnya dengan berdoa. Elsa, silakan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi.